Sahabat Berita Jatim, balik lagi nih di podcast sore kita ngopi bareng bersama Bu Dokter. Nah, yang di depan saya ini salah satu senior saya ini ya di dunia jurnalistik, tapi dia dokter. Ayo, sok bayangkan kan, dokter tapi wartawan tapi dokter. Nah, penasaran kan? Seperti apa kisahnya? Nah, depan saya ini ada Dokter Anda. Halo. Nah, Dok, kita ngobrol santai ya, Dok ya. Boleh. Nah, Dokter Anda ini salah satu mantan redaktur di media cetak ternama. Nah, pasti kalau yang ada di rumah sama yang mendengarkan, dengar namanya itu udah ndak asing. Apalagi kalau yang generasi 2000-an. Ya. Nah, kayaknya dokter masih kenal juga sama beberapa fotografernya ini kan. Kan kalau sudah masuk media ini tuh hits banget gitu, bener nggak dokter? Ya gitu lah. Tapi kali ini saya nggak bahas soal tulisan yang kedoktrin di depan saya ini ya Bu Dokter, nggak apa-apa kah? Ya. Tapi saya sudah ada tawa. Oh iya benar, tawanya. Tapi saya sudah membaca kok dari bukunya Dokter Anda ini, dan ternyata lucu juga ceritanya ya. Saya tidak menyangka bahwa ternyata dia melenceng dari kuliahnya. Itu bagaimana Bu Dokter? Kuliah dokter itu kan susah ya masuknya ya. Kuliahnya juga lama. Kenapa tiba-tiba kejelungup jatuh masuk ke persis wartawan? Katanya mertuaku, kamu itu sekolah susah-susah jadi dokter, jadi wartawan. Bener, untung-untungan nikah sama dokter ya kan? Untung-untungan itu ya kan? Kalau sama jurnalis, aduh amsyong, pusing baju keliling. Terus gimana dok? Jadi tiba-tiba circle-nya dokter itu kaget nggak sih ketika dokter memutuskan masuk ke dunia jurnalis? Padahal kan pada saat itu dokter masih kuliah, sudah hampir selesai. Nah, ujian negara karena saya di kampus swasta ya. Nah, kalau orang tua sih boleh-boleh aja. Okay. Terus calon suami ya monggo terserah kamu kayak gitu. Enaknya itu ya dok ya. Jadi memberikan kebebasan. Udah jalanin aja dulu gitu. Jadi ya udah masuk, ngikutin bengkel diubah dulu frame-nya, menyesuaikan dengan gaya bahasa, gaya bertutur, gaya bercerita yang. Tapi pada saat itu susah nggak sih, karena kan kita tahu nih dokter itu kan orangnya kan straight banget. Nah ini masuk ke dunia jurnalis yang notabene kan kita termasuk salah satu santai tapi serius tapi santai kan dok. Nah kayak gitu. Jadi pertama waktu keterima itu saya masih frame dokter ya. Oke, masih kaku. Jadi, ya. Pakai hem, pakai rok, kayak anak FK banget. Terus redaktur saya duduk di kursi, pakai jaket, pakai kaos, pakai celana kain memang. Terus pakai jeans ya waktu itu. Sepatunya juga santai. Dilepas, duduk di kursi di silok gitu. Terus Pak, besok saya boleh pakai celana nggak? Boleh, pokoknya pakai baju. Akhirnya hem saya yang selama kuliah kedokteran ya banyak tersimpan rapi, jadi karena akhirnya sehari-hari kan ya tersisihkan ya dok ya. Sehari-hari ya pakai kayak serius sapi santai itu tadi. Tapi kadang memang itu jadi ada juga kok dok kayak gitu. Jadi saya dulu tuh juga ada nih temen nih dok, pertama kali jadi wartawan, apalagi ngepostnya olahraga ya dok ya. Dia itu awalnya syar'i banget dok, pakai gamis. Kita kan ke lapangan bola pakai gamis, susah, keserimpet pakai rok. Nah akhirnya 3 hari bergerumpul sama kita ini anak-anak yang ya begitulah dok. Langsung hilang orang lapangan kan? Iya, dia langsung beralih, sudah ikut jadi orang lapangan. Iya, pakai celana jeans pensil, udah pakai sepatu olahraga gitu. Dulu awalnya pakai gamis, sepatu teplek, dateng ke lapangan bola dok. Nah itu kayaknya hampir sama kayak dokter Anda ya. Iya, pakai awal-awal gitu Terus untuk pertama kali liputan kaget nggak sih dok dengan dunia lapangan yang kalau dulu gitu? Awalnya kan udah kamu dicol istilahnya. Kamu posnya kesehatan.
Ya di Rumah Sakit Dr. Sutomo dan rumah sakit sekitarnya ya, fasilitas kesehatan, Dinkes, dan udah itu posmu pokoknya. Lingkungan situ lah ya. Sekitar 2 bulan, 3 bulan pokoknya kamu nulis aja dulu apa yang kamu dapat gitu, terus nanti tulisanmu dievaluasi kayak gitu. Wow. Ya waktu itu belum ada handphone kan? Belum. Pakai ya. pager dong. Ya Allah, tahun biru pager Tahun 2000-an. aku sekolah. Terus pager gue berbunyi. Aduh. pakai telepon kantor atau pakai telepon rumah? Sama email ya dok, tapi harus punya laptop ya. Iya, nggak ada lah zaman segitu laptop. Warnet ya, Kak? Iya, warnet. Wartel masih ada. Ya, wartel. Terus biasa di Sutomo mesti ke belakang Iya. kamar mayat. Jadi ah. kenalan lah dengan Pak Abu dan Iya, teman-teman benar. itu. Almarhum ya kalau tidak salah. Iya, iya. Nah itu Pak kalau ada kejadian dikabari ya Pak ya gitu, ngasih kartu telepon itu. Iya, Jadi, iya, Pak iya, iya. Abu, Kayaknya kontaknya Pak Abu itu bukan orang Dr. Sutomo aja dok, semua Hmm, wartawan pokoknya dia iya, nge-save punya. kayaknya, bener. Dan kejadian dong. Heeh. Subuh jam 5 telepon rumah bunyi, ada yang nyari. Bapak kan mesti udah bangun kan, Iya, subuh iya, tahajud. Sopo gitu telepon. Telepon, Mbak, kono kecelakaan, Mbak, meninggal Mbak. Oh nggih Pak, tunggu sinten iki? Pak Abu. Oke Pak, wis langsung cepat OTW. ya, langsung Iya, iya. OTW ke sana. Anaknya salah seorang pejabat Oh. mabuk nabrak orang. Terus Tahun udah 2000-an ya kayak nggak salah itu ya, dok. terus udah ada di kamar mayat kan, udah tahu ceritanya, terus dapat alamatnya, saya ke rumah korban. Sampai sana Oh sempet follow up ke iya rumah dong, korban juga anak ya. baru gitu. Oh iya. Sama ternyata ya tradisi seperti itu ya. Mau tanya nggak berani, situ anggota keluarga ngumpul, emosi semua tuh. Iya benar. Terus saya tanya sedikit diginiin, saya tanya sedikit dipukul apa, Oke. nggak boleh tanya Iya, banyak-banyak. iya. Akhirnya saya keluar dari ruangan itu, tanya sama tetangga sekitar gitu. Akhirnya dapat ceritanya bahwa si bapak ini mau nyebrang, ditobrok. Saya lihat ke tempat kejadian perkara kayak gitu. Udah ya subuh sampai jam 10 jam 11 mungkin itu dapat ceritanya, terkumpul. Udah agak sore balik ke kantor, saya ketik. Ternyata yang anak kriminal juga dapat, udah senior, lebih senior dari saya. Terus, Mas, titip kode ya Mas? Ya, masukin. Iya. Sesuai nang koran gak ono kodeku. Ternyata senioritas itu tetap berlaku dari dulu ya Bu ya. Dari subuh ya, dari subuh catet. Tego. Ternyata senioritas itu ya dari dulu saya ada ya sampai sekarang ya, nggak kaget lah aku ya kan. Iya. Tuh ya lapangan bener. ada kesempatan liputan keluar, dianggap bagus lah tulisanku sudah bagus. Anda sini, iya Pak, kamu bisa ya berangkat liputan ke luar negeri? Kok senyum-senyum, redaktur olahraga sama Pak Pimrat ini. Ini pertama kalinya ya Bu, kan luar negeri ya? Kemana itu Bu? Kamu liputan MotoGP ya? Mati, Lu. gak paham Pak. Kewendeng MotoGP. Pada saat itu fotografernya siapa? Almarhum Nah, Mas saya Yuyun? bilang gini, Pak saya nggak paham. Ya. Terus terang daripada nanti saya salah tulis, apa yang saya Berantakan. lihat nggak sesuai, mungkin yang lain aja Pak. Iya. Dikuyu, ya wes. Wes iki, ono liputan liyane iki. Apa? Launching HP zaman 2000 ya. Iya. Ya. Tapi cuma semalam loh ya ke Singapura. Ya Pak. Berangkat ke Singapura. Sip. Sampai sana Bu? Sampai sana itu Itu yang bawa bawa sama fotografer atau Enggak, sendiri? sendiri. Oke. Yang bawa ini mantan anyar, si apa namanya, IO-nya. Lah kok bojone digowo? Loh, Bulan Iki menggunakan sepatu dalam kesempitan ya kan? Tapi itu sering kok Bu kayak gitu Bu. Ya. Meskipun sampai sekarang itu juga ada sih kayak gitu. Ya kalau nggak mengabaikan kita ya Iya, tugasnya gitu. bener. Lagi Lah karena ini- terus diumbar ngono. Nah ini rilisnya kalian cari-cari ya.
cari ini acaranya di sini wes. Anak baru ke luar negeri sendiri ya ketemu di sana sama beberapa media dari Jakarta sih. Tola-tole ya Bu Iya. ya. Akhirnya Terus karena aku dari Surabaya, akhirnya tuh Singapura, Jakarta dulu gitu. Oh iya. Nah, sampai di Jakarta selesai acara, pulanglah mereka kan, langsung Iya. col aku ditinggal. Kan pindah ini terminal, Oh iya benar. ketinggalan pesawat udah. Loh? Terus sama dia, udah Mbak Anda ini aja buka hotel aja di dekat sini. Lah maksudmu gak mau urus ya? Terus SPJ ku ya apa ya kan? Dianya pulang, dianya udah Sama nggak mau istrinya. balik, dia cewek yang Oh cewek, iya iya dia iya. nggak balik ke bandara ngurusi. Iya, Aku kan betul. Indonesia, ya udah Mbak, apa namanya waktu itu sudah ada HP. Heeh. Aku nunut sama si Mbak OB yang di Mbak mau nunut ngecas, Heeh. ditungguin baik banget sama Mbaknya OB itu. Ibu Itu mau udah kemana? di Canggih ya, Dok? Udah balik lagi, udah di Suta. Oh, udah di Suta. Mau Oke, ke oke. Juanda Mbak, ketinggalan Heeh. pesawat. Ya udah Bu. Biasanya kalau nunggu di mana? Kalau di sini di terminal sini nggak ada, tutup. Kalau malam Ibu bisa di ini aja di musola. So, beneran ke tidur musola? Ya nggak tidur lah. Luar biasa dokter Anda ya. Luar biasa. Jadi buat kalian yang masih baru jadi jurnalis, kalau nggak punya mental baca ya kan, Iya. mending mundur ya Dok ya. Ya sekolah Bener itu lah. kan? Iya. Cerita. Tapi juga anak musola juga deh Dok. Lah ditawarin nang hotel sesuk aku Iki ketinggalan ceritanya pesawat kok. mana lah ya Allah. Ceritanya bisa ketinggalan pesawat itu loh Dok. Atau Pindah terminal, ngasih tiketnya udah sekalian. Oke, Jakarta Surabaya. Saya Suta kan jalannya agak deket ya Dok ya. ya. Mepet kan dari turun. Iya iya benar benar terus pindah benar. ke terminal. Oke oke oke. Untungnya sampai Surabaya nggak dimarahin ya sama redaktur ya. Enggak kan mundur sehari, biasanya kan Iya, setelah benar. setelah di DLN kan libur sehari terus masuk. Dok ada pengalaman nggak sih Dok, kalau dulu kan saya waktu awal-awal itu kan pernah, kalau biasanya kalau ada entah itu TKP atau pembunuhan itu tuh sampai ada yang nggak boleh ambil gambar kan di kamar mayat Dok. Sampai itu kan depannya dulu kamar mayat itu kan ada kayak selokan gitu loh Dok. Pernah nggak sih punya pengalaman sampai intip-intip dulu di selokan buat ambil curi-curi gambar gitu waktu di selama Enggak sih, jadi kalau wartawan di kesehatan? kalau sampai kayak gitu kayaknya enggak. Jadi aku lebih banyak yang ngisi rubrik sih. Jadi Oke. apa namanya memang bahas medis gitu udah di dalam bahasa awam. Jadi ketika kemudian bergulir ya kebutuhan apa namanya redaktur menyesuaikan halaman. Jadi kemudian aku ke pendidikan, ke apa namanya kota, terus waktu apa Lapindo jeblok itu aku pas jadi redakturnya. Oke. Aku nggak bisa Awal-awal menggambarkan itu kan. ya Dok ya, benar. Jadi sama wartawanku cowok kan, ayo wes Mbak, aku gak paham, aku ada kok kamu nulis aku mbok bujui lah ya apa. Oh iya aku itu mesti satu paham. pengalaman yang karena Harus kan soalnya tahu. waktu lumpur tuh sensitif banget bukan sih Bu? Aku harus tahu, bener-bener. aku harus tahu suasananya kan gitu. Mbak wes ketemu di Sidoarjo Kota, aku tak pinjem motor trail, goncengan lah kita Belum berdua. ngeri Cak, motor trail ya. Goncengan, aku gak iso numpak motor tadi. Motor trail masuk ke dalam-dalam yang ya rumah bagi para lansia itu sebagai rumah, jadi udah mereka harus ngungsi. Pada saat itu aku pas juga PTT di Puskesmas Rasobo. Iya. Kena Berarti ya giliran ya liputan PTT pagi juga. PTT ya. Oh iya. Jadi dapat giliran jaga di Pasar Baru Porong waktu itu. Oh iya, lumayan dekat lah Ya kan pengungsi-pengungsi. Benar, Ada benar, kejadian itu saking mereka untel-untelan ya kan. Iya benar. Pengungsi itu. Itu kalau nggak salah 2006 ya. 2006 2007 ya. Bu, ya. Ya terus ada pengungsi itu yang sakit mata gitu. Oh, oke, Mereka pakai obatnya sendiri, salep gitu. Alteco Mbak di Serno. Alteco. Terus waduh ini nggak ada, kalau di sini mau ditangani kayak apa langsung rujuk rumah sakit kayak gitu. Akhirnya dokter ini ya tergerak untuk membantu dia itu tadi. Iya berkaitan sama ini kan tugas dinas waktu Tapi itu. pernah nggak sih Dok sampai tengah-tengah, jadi kan cukup lama nih di media,
Ada nggak sih yang komplain entah itu dari temen atau keluarga gini, kok niku lapo jadi wartawan suwi-suwi lah enak buka praktek dokter sih. Nah ada nggak sih kayak gitu? Banyak sekali. Terus apa keputusan dokter Anda akhirnya merelakan gelar dokter itu dan mengembangkan karir di dunia jurnalistik? Ya kan sudah, saya juga nggak meninggalkan seketika kan Mbak. Proses lah ya dok. PTT sudah 6 tahun, terus di klinik juga kerja pernah, terus pelayanan bakti sosial kayak gitu ya pernah. Jadi ketika itu apalagi suami saya kan sekolah. Iya saya sempat baca di sini. Sekolah spesialis dia di Malang. Jadi kalau Sabtu balik gitu, Senin pagi nangis ditinggal ke Malang. Ya gitu. Aduh, tapi kira-kira sekarang masih inget nggak sih dok kalau seumpama ini ada rezeki nih ya kan, ada yang dorongan entah itu dari suami atau keluarga, ayo buka praktek lagi, masih inget nggak sih dok pelajaran dokter yang dulu? Ya masih kan, ya ada peluang untuk dibaca lagi, benar-benar bisa belajar lagi kayak gitu. Ya memperbarui ribuis nyontek dulu. Sudah mati soalnya. Sudah mati surat-suratnya. Aduh, berarti ketika jadi wartawan itu sudah surat untuk izin praktek dan yang lain-lain udah nggak diurus lagi dok? Atau panjang gitu? Masih sih, jadi terakhir itu karena kan aku punya anak lagi, jadi masuk dari pagi sampai malam anaknya diculno bewong kan. Eman-eman 5 tahun pertama dia mesti pegang sendiri, jadi udahlah biarin, yang nanti kalau memang harus ngurus lagi ya udah, kalau memang harus ujian lagi ya udah dijalanin aja. Menarik juga ya ternyata ceritanya dokter Anda ya, berarti benar-benar mulai dari nol jadi reporter, dari wartawan sampai akhirnya naik ke redaktur. Banyak cerita yang pengalaman. Iya, banyak pengalaman. Tapi saya pingin tahu nih dok, kan mungkin di eranya dokter dulu jadi seorang jurnalis itu kan harus digembleng bener-bener ya. Kalau sekarang kan mungkin lebih mudah. Mungkin ada satu tips buat anak-anak jurnalis sekarang ini, kaum milenial, karena kecenderungannya gini loh dokter, kalau anak-anak baru sekarang, kalau mungkin di era tahun 2000-an 2010 itu kan kayak kita tuh masih kayak ada usahanya gitu loh dok, nyari itu ya. Kalau sekarang itu kayak kecenderungannya itu mereka tuh kayak instan kayak gitu loh. Harusnya ya tetap usahanya. Mungkin ada tips nggak sih kalau dari dokter Anda sendiri kalau mau jadi jurnalis itu seperti apa? Kan sudah berpengalaman yang cukup lama. Saya minta tips. Teguhkan hatimu untuk tetap di jalur ini kayak gitu. Itu yang susah. Jadi karena kan profesi juga kan, wartawan. Jadi ya mesti ditekuni gitu. Jadi memang kalau katanya pengabdian, pelayanan kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk wartawan juga sama seperti itu ya. Tapi setelah pensiun jadi redaktur nih dok, kegiatannya selama ini akhirnya beralihnya ke banyak di rumah menulis. Menulis masih terus sama ini karena pandemi kan ya, jadi sekolah daring, ampun diuji kesabaran untuk jadi guru abal-abal ya. Kok abal-abal? Pengalaman sudah segudang abal-abal. Kami. Dokter Anda, tapi nanti kalau seumpamanya ada media yang melirik, nah kan kita nggak ngerti, habis ini kan banyak ini digital kan semakin berkembang nih dok. Kalau seumpama ditawarin lagi, kira-kira masih mau nggak terjun di dunia jurnalis atau memilih mau buka praktek dokter umum? Dua-duanya ya? Loh, ngeri. Ini jadi wanita itu nggak boleh lemah. Contoh dokter Anda, ya kan? Meskipun sudah jadi jurnalis, tapi dia tetap melaksanakan PTT-nya, menyelesaikan pekerjaannya jadi dokter, ya kan? Entah itu memang ikhlas atau itu karena tuntutan tanggung jawab dokter Anda yang tahu dalam hatinya. Dok, saya makasih banget ya udah. Sebenarnya banyak yang pengen saya tanyakan seputar liputan, tapi karena waktunya itu memang nanti next kita ngobrol lagi bisa ya dok ya. Oke. Buat sobat Berita Jatim yang ada di rumah, jangan lupa kalian klik podcast beritajatim.com dan jangan lupa
subscribe Berita Jatim TV, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan tetap di program kita tunggu episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.